Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wallahu a'lamu bimuradi wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, puji dan rasa syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberi umur kepada kita, usia sampai subuh ini, yang mudah-mudahan umur yang Allah berikan kepada kita bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga besar harapan takwa kita diterima oleh Allah dan kita diakui oleh Allah sebagai hamba Allah yang mendapat kemuliaan darinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasul terunggu, Nabi termulia, ini baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada keluarga besarnya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai kepada kita semua. Besar harapan kita semua mudah-mudahan dari semenjak sekarang sampai kita meninggal selamanya ada dalam bimbingan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk tetap konsisten, istiqomah mencintai, mencontoh dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di akhir hayat nanti. Kita semua mudah-mudahan meninggal dalam keadaan Islam, terbawa iman dan ihsan. Pada hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tidak terasa berjalannya waktu kita telah masuki hari ke-21 21 bulan suci Ramadan. Semakin berat tantangan bagi kita, Pak. Kalau istilah pertandingan sepak bola sudah masuk kepada babak final ya. Kalau final pesertanya ya semakin sedikit gitu. Kalau babak pertama, babak penyisihan, biasa pesertanya banyak. Nah, babak kedua, babak semifinal ya. Nah, kalau sekarang sudah masuk final gitu. Salat tarawih juga di mana-mana Pak, kalau kita kontrol ya gitu, lihat ya pesertanya kembali kepada yang istiqomah itu. Alhamdulillah juara bertahan. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan sampai selesai Ramadan ini, tetap bertahan semangat dalam menjalankan aktivitas ibadah selama bulan suci Ramadan. Kajian di subuh ini masih fikih tentang faslun fi zakatil fitri. Pasal dalam menerangkan tentang zakat fitrah. Akan membahas tentang zakat fitrah. Wahia min apa yang dinamakan dengan zakat?
Az-zakatu ismun lima yukhrijuhul insanu min haqqillahi ta'ala ilal fuqara'i wa sumiyat zakatan lima yakunu biha min raja'il barakati wa tazkiyatin nafsi wa tanmiyatiha bil khairati. Definisi zakat menurut istilah syar'iyah yaitu ismun, sebuah nama harta yang dikeluarkan oleh manusia, yang harta tersebut merupakan hak Allah. Jadi zakat itu harta yang dikeluarkan oleh manusia, harta tersebut sebagai hak Allah, diberikan ilal fuqara'i, kepada orang-orang fakir. Kenapa dinamai zakat? Karena lima yakunu fiha min raja'il barakati, karena di dalamnya mengandung unsur mengharapkan keberkahan. Jadi kalau harta yang Allah titipkan kepada kita bukan milik kita, sebetulnya milik Allah. Kadang kita mengaku harta ini milik kita, padahal kita mah cuma dititipin harta yang sebenarnya milik Allah. Nah, dengan dikeluarkan zakatnya, maka harapan besar munculnya keberkahan dari harta tersebut, membawa kebaikan, membawa kemaslahatan, membawa ketenangan, membawa kebahagiaan. Berbeda dengan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, akan menjadi malapetaka. Jangankan di akhirat, di dunia pun akan terasa bala bencana yang akan timbul akibat dari harta tidak dikeluarkan zakatnya. Bahkan di akhirat nanti kalau harta tidak dikeluarkan zakatnya, na'udzubillah, akan diserupakan dengan ular yang berbisa. Di dalam hadis diterangkan itu, man atahullahu malan falam yu'addi zakatahu mutsilalahu maluhu yaumal qiyamati syuja'an aqra'a lahu zabibatani yutawwaquhu yaumal qiyamah. Man, barang siapa yang oleh Allah diberi harta, orang tersebut dititipin harta, lalu orang tersebut tidak mengeluarkan zakat harta tersebut, maka harta tersebut akan diserupakan bagi orang tersebut pada hari kiamat syuja'an aqra'a, menjadi ular jantan yang kepalanya penuh dengan bisa. Lahu jabibatani, ular tersebut memiliki dua taring. Yutawwaquhu yaumal qiyamah, lalu ular tersebut dikalungkan kepada orang tersebut yang diamanahi harta, tidak dikeluarkan zakatnya. Terbayang oleh kita, Pak, jangankan ular jantan besar berbisa, ular kecil juga kalau dikalungkan ke leher kita, masya Allah, ketakutan. Apalagi ularnya berbisa, akan mematikan diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau di dunia banyak yang menolong kita, kalau di akhirat siapa yang akan menolong kita? Ini lebih berat. Makanya jangan terlalu gembira manakala kita diberi amanah berupa harta. Harus merasa resah, takut harta ini akan menjadi malapetaka. Kadang orang merasa bangga diberi harta yang banyak, terlalu bangga dan gembira, akhirnya lupa kepada pemberi amanah harta, lupa kepada Allah, sampai-sampai tidak dikeluarkan zakatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Suma yakhudu bilih jimataiha, lalu orang tersebut menggigit dengan dua sudut bibirnya, mulutnya, menggigit orang tersebut. Sumayakulu, lalu ular tersebut berkata, kata ular tersebut, ana maluka ana kanzuka, aku adalah hartamu, aku adalah harta kekayaan yang kamu simpan, tidak dikeluarkan zakatnya. Sumatala, lalu ular tersebut membacakan ayat dalam Al-Quran,
Surahnya surah Ali Imran ayat 180, kata ular sambil menggigit orang tersebut yang tidak mengeluarkan zakat. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih. Padahal harta yang tidak dikeluarkan zakatnya adalah sesuatu yang jelek bagi dia, bagi mereka. Jadi orang yang pelit menyangka bahwa kepelitan itu baik, padahal kepelitan itu adalah sesuatu yang jelek, yang mengakibatkan kecelakaan. Makanya Rasul itu berlindung kepada Allah minal bukhli, dari sifat pelit, karena pelit itu adalah salah satu sifat yang buruk, yang tercela, yang membahayakan. Ketika kita diamanahi harta kita tidak dikeluarkan zakatnya, punya anggapan bahwa pelit itu baik, sebetulnya adalah jelek, yang akan menimbulkan malah petaka. Bal huwa syarrul lakum. Akan tetapi kebahilan itu adalah sesuatu yang jelek. Sayatawaquna ma bakhilu bihi. Mereka akan dikalungkan kepada mereka apa yang dipelitkan. Harta yang dipelitkan, yang tidak dikeluarkan zakatnya, akan dikalungkan kepada orang tersebut pada hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ardi. Dan hanya milik Allah lah kekayaan langit dan bumi, bukan milik kita. Kita mah cuma dititipin oleh Allah. Jadi mobil bukan milik kita, pemilik Allah. Sawah bukan milik kita, milik Allah. Termasuk diri kita, istri kita, anak kita bukan milik kita, tapi milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami lillahi, milik Allah, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada pemiliknya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita dititipin harta lalu dikeluarkan zakatnya, maka kita kembali kepada Allah dalam keadaan bahagia. Bahkan harta tersebut bisa mengantarkan kita masuk surga Allah. Tapi kalau Allah mengamanahkan harta kepada kita, dipelitkan oleh kita, tidak dikeluarkan infak sedekahnya, tidak dikeluarkan zakatnya, maka harta tersebut akan menjadi malah petaka, akan menjadi siksa bagi diri kita. Nauzubillahi min dzalik. Kita jangan meniru Qarun, ya, orang terkaya di zaman Nabi Musa, tapi kita harus meniru Nabi Sulaiman, meniru Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartanya habis dipakai untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak di ayat Al-Qur'an ancaman terhadap orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi harta yang dikeluarkan zakatnya dinamai zakat karena di dalam harta tersebut ada harapan harta tersebut muncul keberkahannya, kebaikannya, dan juga besar harapan dengan mengeluarkan zakat itu untuk menyucikan jiwa orang yang mengeluarkan zakat, dan juga besar harapan tumbuhnya berbagai kebaikan dari harta yang dikeluarkan zakatnya. Nah, pada kesempatan di subuh ini akan fokus membahas tentang zakat fitrah saja, ya. Karena untuk menutup puasa kita itu harus ditutup dengan zakat fitrah. Memang zakat itu banyak. Ada zakat tijaroh, ada zakatul zuru, zakat pertanian, ada zakatul an'am, hewan ternak itu. Nah, untuk mengakhiri puasa kita ada yang dinamakan dengan zakat fitrah. Wahya min khossaisi hadil ummah. Zakat fitrah itu adalah kekhususan untuk umat ini, umat akhir zaman, umat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syuri'at fi sanati saniyah. Disyariatkannya zakat fitrah itu pada tahun kedua minal hijrati, dari tahun hijriyah, ya. Qabla Idul Fitri biyaumaini, 2 hari sebelum pelaksanaan hari Idul Fitri. Itu mulai disyariatkannya tentang zakat fitrah. Apa fungsi daripada zakat fitrah itu? Tathiran lishaimi, untuk menyucikan orang yang berpuasa, minal khalali,
dari aib, kecacatan, celah yang terjadi selama kita melaksanakan puasa. Itu diantaranya fungsi zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari kekurangan dalam melaksanakan puasa. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatul fitri tuhratun lis-shaimi minal lagwi warafasi, rawahu Abu Dawud. Yang artinya kurang lebih sedekah fitri atau yang dikenal dengan nama zakat fitrah fungsinya tuhratun untuk menyucikan lis-shaimi bagi orang yang berpuasa minal lagwi warafas dari ucapan dan perbuatan yang tidak baik, yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Kadang kan kita jalan-jalan ya atau nonton apa yang tidak ada nilai agamanya, yang tidak ada nilai ibadahnya, malah menghambur-hambur waktu. Kadang kita ngobrol yang tidak bernilai ibadah, kesana kemari yang tidak bernilai ibadah. Jadi lagun itu adalah perkataan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal di selama bulan suci Ramadan itu diusahakan apa yang kita lihat harus bernilai ibadah. Apa yang kita katakan harus bernilai ibadah. Apa yang kita dengarkan harus bernilai ibadah. Apa yang kita lakukan harus bernilai ibadah. Langkah kita pun diupayakan harus bernilai ibadah. Terkadang kan banyak yang kita lihat tidak bernilai ibadah. Yang kita dengar tidak bernilai ibadah. Yang kita lakukan terkadang sia-sia, tidak bernilai ibadah. Itu akan mengurangi kesempurnaan daripada ibadah puasa. Itu daripada puasa. Makanya disucikanlah dengan mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah. Dan juga dalam riwayat yang lain, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warafas wa tumatan lil masakin. Faman adaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun wa man adaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memardukan, mewajibkan zakat fitrah yang fungsinya untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak bernilai ibadah. Juga waktu matan memberi makan lil masakin bagi orang-orang miskin. Lalu barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya sebelum sholat Idul Fitri, maka termasuk zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membayar zakat fitrahnya sesudah sholat Idul Fitri, itu termasuk sedekah biasa yang tidak bernilai zakat fitrah. Makanya perbedaan waktu sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha, Pak. Kalau sholat Idul Fitri itu agak siang itu, tidak terlalu pagi, karena memberi kesempatan bagi orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah. Kalau sholat Idul Adha sunat agak pagi-pagi, tapi setelah matahari naik, karena setelah sholat Idul Adha akan menyembelih hewan kurban. Itu tuh perbedaannya diantaranya. Jadi kalau sholat Idul Fitri agak siang sedikit, memberi kesempatan kepada orang yang belum mengeluarkan zakat fitrah, agar zakat fitrahnya dikeluarkan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Nah, jadi fungsi zakat fitrah itu untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan, perbuatan, tindakan yang sia-sia, yang tidak baik, yang tidak ada gunanya, yang tidak bermanfaat, yang tidak bernilai ibadah. Dan juga warifqan, untuk menunjukkan rasa kasih sayang, memberi makan bil fuqara'i, kepada orang-orang fakir,
orang-orang miskin fi yaumil fitri, pada hari raya fitri. Dan juga dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan Baihaqi, ughnuhum an dhillis su'ali fi hadzal yaum. Ughnuhum, kayakanlah orang-orang fakir, orang-orang miskin, an dhillis su'ali, dari kehinaan minta-minta. Memang orang fakir itu Pak, ada yang minta-minta ya. Minta-minta karena keterbatasan ekonomi mereka, saking fakirnya sehingga mintanya. Rasul menyuruh kepada orang yang kaya, orang yang memiliki kelebihan dari kebutuhan keluarganya, untuk mengayakan ya orang yang fakir agar tidak terjadi minta di hari raya, agar ikut gembira seperti orang kaya. Tapi ada apa orang yang profesinya minta-minta di daerah, masya Allah, itu sudah jadi profesi ya Pak. Kadang berangkat pakai pakaian biasa Pak, seragam yang bagus itu, entah berubahnya di mana itu. Aduh, masya Allah, profesi yang sangat buruk itu. Mengaku umat Islam, profesi jadi peminta-minta, dan tidak ada kemampuan untuk bekerja. Seperti orang yang sudah lanjut usia, tidak ada anaknya, keluarga atau saudaranya yang menanggung jawab kehidupannya. Untuk menutupi rasa lapar, akhirnya dia minta itu. Nah, kalau orang tua atau orang yang cacat fisiknya tidak mampu untuk bekerja, ayata mau cacat fisik nanya gitu, atau suur artosna apa gitu ya, dia tuh nanti ke tukang beca gitu, kering nyalikeun ya milik nawe gitu, emang kakinya tangannya gitu ya perlu dibantu lah, karena tiap hari Pak mungkin kekayaannya banyak gitu uangnya gitu dibandingkan dengan kita gitu ya, itu sekolah itu pengen gitu. Kalau bisa mah kalau sudah banyak uang mah mending beli toko Pak, jualan, dianya menjadi manajernya gitu. Ya adalah orang profesinya minta itu jangan Pak ya. Dalam ajaran Islam tidak boleh gitu. Kecuali kalau betul-betul kelaparan itu, kelaparan tidak bisa menghasilkan uang dan makanan. Ya untuk menutupi kelaparan ya bisa minta itu. Nah, hadirin sekalian, jadi fungsi zakat fitrah itu untuk memberi kepada fakir miskin agar dia berhenti dari minta di hari raya, agar sama mendapat kegembiraan seperti orang kaya. Dan juga fungsi zakat fitrah itu adalah sababun liqabulis siyami, menjadi sebab diterimanya puasa. Jadi kalau puasa kita ingin diterima, maka diakhiri dengan zakat fitrah. Tapi ada orang zakat fitrah semangat, puasanya tidak. Itu bahaya lagi Pak, itu ya. Daftar saya zakat fitrah sekeluarga, tapi tidak puasa Pak. Justru zakat fitrah itu menjadi sebab diterimanya puasa itu. Bagaimana panitia kalau ada orang yang tidak mau berpuasa tapi zakat fitrah, ya terima aja lah gitu, bagikan gak fakir miskin. Aduh, rupa-rupa manusia itu. Malam pengajian itikaf dari jam 11 sampai jam 2 itu rada ngantuk punya. Ya pertanyaan, bagaimana cenah orang membangun masjid tapi orangnya tidak mau sholat itunya, ya bangun masjid itu. Karena ada hadis katanya, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, oleh Allah akan dibangunkan rumah di sorga. Tapi yang membangun masjidnya tidak pernah mau melaksanakan sholat gitu. Saya menjawab, tetap terlempar ke neraka Pak. Karena sholat itu tiang agama kan. Dan jelas orang yang telah berani meninggalkan sholat tanpa ada alasan syar'i itu akan terlempar ke neraka sakor itu. Masalakakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin. Ada sebuah komunikasi antara ahli surga dengan penghuni neraka sakor.
Kata penghuni surga, masalakakum fisaqor. Apa yang menjadikan sebab kamu sekalian masuk ke dalam neraka sakor? Qalu, penghuni neraka sakor menjawab, lam naku minal musallin. Kami dulu ketika hidup di dunia tidak termasuk golongan orang yang sholat. Gitu. Sholat itu dalam agama Islam tiang. Semua material bangunan bisa menempel karena adanya tiang. Gitu. Makanya sholatnya harus ditegakkan. Bangun masjid, makmurkan masjidnya. Salat yang 5 waktu jangan ditinggalkan. Nah, zakat fitrah untuk menjadi sebab diterimanya puasa, maka puasa dulu itu. Puasanya baik, beres itu. Nah, diakhiri dengan zakat fitrah agar puasanya diterima. Jangan sampai semangat zakat, puasanya tidak mau, itu ya salah. Nah, ini berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hafs bin Syahin. Shaumu Ramadhana, puasa di bulan suci Ramadan itu mu'allaqun, digantungkan, bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Jadi puasa Ramadan itu digantungkan antara langit dan bumi. Tapi kita jangan berpikir mana ya gak kelihatan. Penting kita yakin itu bahwa puasa Ramadan itu digantungkan antara langit dan bumi. La yurfa'u, tidak akan diangkat puasa Ramadan tersebut ila bizakatil fitri, kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau puasa Ramadan kita ingin diterima oleh Allah, maka di akhir puasa kita di malam 1 bulan Syawal keluarkanlah zakat fitrah. Itu. Kalau sekarang belum wajib, Pak. Kalau sekarang belum wajib. Kenapa belum wajib? Karena belum selesai puasanya. Kalau kita mati sebelum selesai Ramadan tidak wajib zakat fitrah. Tidak wajib zakat fitrah, karena zakat fitrah itu untuk mengakhiri puasa Ramadan, untuk agar puasa Ramadan diterima oleh Allah, maka keluarkanlah zakat fitrah. Wala tajibu ala man indahu ziyadatun ala ma yahtaju li nafsihi wa iyalihi yaumal qiyamah yaumal idi wa lailatihi. Wajib zakat fitrah atas orang yang memiliki kelebihan dari yang dibutuhkan untuk dirinya, untuk keluarga yang wajib dinafkahinya pada hari Idul Fitri dan pada malam hari Idul Fitri. Jadi kalau orang memiliki selebihnya dari kebutuhan dirinya, kebutuhan anaknya, kebutuhan istrinya, ya, pada hari Id dan malam Idnya, maka wajib mengeluarkan zakat fitrah. Fayuriju an nafsi wa an kulli syahsin taljamu nafaqatuhu, dan juga dia wajib mengeluarkan zakat fitrah dari dirinya dan zakat fitrah dari semua orang yang wajib dia nafkahi. Kausulihi, seperti orang tuanya. Misalkan ada orang tua ya hidupnya di rumah kita, misalkan kita merawat orang tua, berarti tanggung jawab kita menafkahi orang tua. Maka kita wajib mengeluarkan zakat atas nama diri kita, dan juga kita wajib mengeluarkan zakat atas nama orang tua kita yang menjadi tanggung jawab kita dalam nafkah kehidupannya itu. Dan juga atas nama anak-anak kita, juga atas nama istri kita ya. Kalau kita punya pembantu, dan juga atas nama pembantu. Atas nama pembantu yang pembantu tersebut dinafkahi oleh kita, itu dinafkahi oleh kita. Dia bekerja di kita dengan upah, misalkan minta upahnya itu untuk dinafkahi itu. Nah, itu wajib dikeluarkan zakat atas nama pembantu yang pembantu tersebut minta upahnya untuk dinafkahi oleh kita itu. Nah, wajib zakat itu Pak per orangnya so'an, satu so'. Satu so' itu 4 mud. Satu mudnya itu 7 on. Nah, 7 on. 7 on kali 4 mud berarti 7 kali 4 28. Jadi 2 kilo 8 on. Tapi kalau sudah beredar di pemerintah itu 2 kilo setengah. Itu mengambil ukuran satu mudnya itu 6 ons seperempat.
Kalau menurut ceramah Ustadz Abdul Somad, kalau tidak salah, 1 mud itu 7 on. 1 so 4 mud, berarti 7 kali 4, 2, 8 on. Berarti 2 kilo 8 on. Itu ya kalau kita banyak uang atau banyak beras Pak, lebih baik mengambil 2 kilo 8 on per orangnya. Itu lebih utama itu. Daripada kurang. Nah, hadirin sekalian, yang harus dikeluarkannya itu berupa apa? Min ghalibi kutibaladihi. Kegaliban makanan pokok di negeri orang yang mengeluarkan zakat. Kalau di kita makanan pokoknya apa? Beras. Makanya harus dikeluarkan zakat itu berupa beras. Saya belum pernah mengeluarkan zakat dengan uang itu. Dari dulu untuk menzakati diri sendiri dan orang-orang yang wajib dinafkahi dengan mengeluarkannya itu berupa beras karena menjadi makanan pokok. Dan juga dalam hadisnya juga semuanya berupa makanan pokok, ya, tidak berupa uang. Memang ada pendapat Imam Abi Hanifah kalau tidak salah boleh dengan kimahnya, dengan harganya. Nah, hadirin sekalian, selanjutnya wa yustaratu, dan disyaratkan liwujubiha, untuk wajibnya zakat fitrah itu al-islamu, satu beragama Islam. Jadi yang wajib untuk mengeluarkan zakat itu adalah orang yang beragama Islam. Nah, kita yang hadir ini beragama Islam. Yang kedua wa idraku juz'in min ramadhana, menemukan sebahagian dari bulan suci Ramadan, wa juz'in min syawalin, dan menemukan sebahagian dari bulan Syawal. Jadi menemukan sebahagian Ramadan dan menemukan sebahagian Syawal. Oleh sebab itu paturoju aman mata badal gurub, maka wajib dikeluarkan zakat fitrah atas nama orang yang meninggalnya setelah terbenam matahari di akhir bulan suci Ramadan. Misalkan malam pertama, malam akhir bulan suci Ramadan itu misalkan malam nanti misalkan masuk. Sekarang misalkan hari terakhir bulan suci Ramadan. Nah, malam nanti misalkan sudah masuk tanggal 1 Syawal. Nah, orang meninggalnya setelah terbenam matahari. Nah, maka orang tersebut wajib dikeluarkan zakat fitrah dari orang tersebut karena dia menemukan bagian Ramadan dan bagian Syawal. Itu. Dunaman wulida badahu, tidak wajib dikeluarkan zakat atas nama anak yang lahir setelah terbenam matahari di akhir bulan suci Ramadan. Misalkan ini hari terakhir Ramadan, ya. Istri kita sedang hamil. Waktu asar sudah mulai keluar air ketuban, bahkan dari duhur misalkan, pembukaan 1, pembukaan 2. Belum keluar, lahir pas maghrib gitu. Maka tidak wajib anak tersebut dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena si anak tersebut tidak menemukan bagian Ramadan, cuma menemukan bagian Syawal. Itu. Bisa dipahami Pak ya? Wa yajibu alal kafiri, dan wajib atas orang kafir al-ikhraju, mengeluarkan zakat fitrah amman talzamuhu nafaqatu minal muslimin, atas nama orang yang wajib dia nafkahi dari golongan kaum muslimin. Misalkan ayahnya kafir tapi anaknya masuk Islam, cuma anaknya tersebut hidupnya masih dalam tanggung jawab nafkah orang tuanya. Anaknya biasa berpuasa, tapi orang tuanya tidak berpuasa karena kafir. Nah, kalau selesai bulan suci Ramadan, si ayahnya yang kafir wajib untuk mengeluarkan zakat atas nama anaknya tersebut yang sudah muslim. Itu sudah muslim. Wa yustahabu ihrajuha qabla salatil id, dan disunatkan mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum salat Idul Fitri. Sebelum sholat Idul Fitri disunatkan mengeluarkan zakat fitrah itu. Kalau menurut hadis yang tadi, zakat fitrah yang dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri
termasuk zakat fitrah yang diterima oleh Allah. Wa yajuzu min awali syahri, dan diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dari permulaan bulan Ramadan itu. Misalkan dari mulai tanggal 1 sudah mengeluarkan zakat fitrah misalkan. Ya, silahkan. Bagaimana kalau mati sebelum selesai Ramadan? Bisa ditarik kembali, Pak. Karena belum wajib itunya. Cenah pun bapak kamari tanggal hiji terus ngeluarkeun zakat fitrah. Efek teh maot sebelum selesai bade dicanak deui cenahnya mangga gitu. Karena sapiraku dicanak deui mah nya terus menjadi kebaikan sedekah gitu. Sedekah ulah dicanak deui gitu. Wa yukrahu ta'khiruha ila akhir yaumil id. Dan dimakruhkan mengakhirkan pengeluaran zakat fitrah sampai akhir hari raya. Itu makruh hukumnya. Sampai akhir hari raya. Bahkan wa yarumu ta'khiruha anhu bila udrin, dan haram mengakhirkan zakat fitrah sampai habis hari raya Idul Fitri. Itu mah haram. Kalau sampai habis bila udrin, tanpa aya udur, kecuali kalau ada udur, ada alasan. Alasannya bagaimana? Mau memberikan zakat fitrah, ternyata si mustahiknya sedang pergi ke Jakarta misalkan. Akhirnya dipending dulu, dititipkan ke tetangganya misalkan. Datang 2 hari setelah Idul Fitri misalkan. Nah itu mah karena ada alasan, si mustahiknya tidak ada. Nah, itu mah tidak apa-apa. Kalau tidak ada alasan harus secepatnya itu. Makanya ada amili zakat, orang-orang yang dipercaya dititipin zakat fitrah. Nah, diusahakan sebelum sholat Id si zakat fitrah harus sudah tersalurkan kepada mustahiknya. Wa yajibu, dan wajib ayakuna tafriquha alal fuqara, dan wajib membagikan zakat fitrah itu alal fuqara, terhadap orang-orang yang fakir al mawjudina bil balad, yang ada di negeri tersebut. Jadi kalau di lingkungan Peru misalkan ada fakir miskin, ya disalurkan ke Peru. Ada orang Peru misalkan alhamdulillah kehidupannya itu subur makmur gemah ripah loh Cinawi itu banyak ke tetangga sebelah gitu dibagikan itu ya. Insyaallah orang Peru mah berkah, aduh ya Allah, dibandingkan dengan masyarakat luar. Karena latar belakang pendidikannya, pekerjaannya itu lumayan itu, rata-rata itu ya. Makanya kalau mengumpulkan dana di Perum itu di mana-mana Pak cepat itu. Itu gedus naon banyak terus tertumpuk itu alhamdulillah. Kalau di masyarakat biasa aduh sulit gitu. Rata-rata petani anu koreh-koreh belum teh ini banyak gitu. Terus kalau di Perum itu cepat Pak, mudah gitu untuk mengumpulkan pendanaan teh. Karena kelihatannya alhamdulillah gitu. Pekerjaannya, perusahaannya, penghasilannya lumayan lah itu. Wala yajuzu nakluha li baladin akhar. Tidak boleh memindahkan zakat fitrah ke negeri yang lain selama di negeri tersebut masih banyak mustahiknya. Itu. Kecuali kalau di negeri tersebut sudah tidak ada mustahik, maka dilempar ke negeri tetangga. Itu. Wa tusarrafu ilal asnafi sanami, ilal asnafi samaniyati. Dan juga penyaluran zakat fitrah itu kepada golongan yang 8, kazakati, persis seperti zakat yang lain itu. Wa tarajjamatun min ashabi Syafi'i, dan sekelompok dari sahabat-sahabat Imam Syafi'i seperti Ibnul Mundir, Imam Ar-Ruyani, Syekh Abi Ishaq dan As-Sayrazi, mereka memilih pendapat boleh menyalurkan zakat fitrah kepada 3 golongan, 3 orang minal fuqara, dari orang-orang fakir. Boleh kenapa katiluan gitunya orang fakir gitunya. Mun katiluan orang fakir ya wah numpukna banyak gitu katiluan itu langsung kaya itu. Ya di kita mah diratakanlah, dihitung dulu Pak. Biasanya kalau di tempat saya mah didata dulu si mustahik, keluarga ini berapa anggota keluarganya dan anak istrinya, misalkan 5, rumah ini ada 7,
rumah ini ada 4 misalkan, nah, dijumlah semuanya. Nah, lalu dibagi jumlah fuqara masakin itu. Menyalurkan zakat fitrah kepada 1 orang itu pendapat Imam Ar-Rafi'i. Yang lebih hati-hati wal ahwatu dab'uha ila salasatin. Yang lebih hati-hati memasrahkan zakat fitrah itu minimal kepada 3 orang, ya, kepada 3 orang. Selanjutnya paslun fi qismi zakati, pasal dalam membagikan zakat fitrah. Zakat, membagikan zakat secara umum ini, secara umum. Tudfa'u zakatu li samaniyati asnafin. Diserahkan zakat itu kepada 8 asnaf, ya, 8 golongan. Pertama al-fakir, kepada orang yang fakir. Siapa orang fakir itu? Orang fakir itu adalah alladzi la malalah wala kasba la ikun yaqumu qian min kifayatihi. Jadi orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki sedikit harta pun, tidak memiliki pekerjaan yang layak untuk menutupi kebutuhannya. Itu adalah orang fakir, tidak punya harta, tidak punya pekerjaan yang layak. Bi ayan kuso anis bima yahtaju, dengan gambaran dia membutuhkan, ya, kecukupan, tapi penghasilannya itu kurang dari setengahnya. Misalkan butuhnya itu 100.000 untuk biaya hidup sehari-harinya, cuma pendapatannya 30.000 misalkan, jadi di bawah setengahnya. Itu termasuk kategori fakir, ya, fakir. Kalau miskin, nah kalau orang miskin alladzi la yaqdiru ala malin aw kasbin wa la yakfihi. Kalau orang miskin adalah orang yang mampu menghasilkan harta, mampu bekerja, cuma hasil dari pekerjaannya itu tidak mencukupi. Seperti membutuhkan 10 dirham misalkan, cuma hasil 7 dirham. Misalkan membutuhkan 100.000 untuk mencukupi kehidupan dalam seharinya, tapi penghasilannya cuma 60.000, jadi di atas 50%. Nah, itu golongan miskin. Kalau kita insya Allah cukup ya Pak Andri. Pak Andri istri baru berapa Pak Andri? 1, 2 gitu. Anak berapa gitu. Nah, paling butuh berapa ya seharinya kita itu. Dikalkulasikan aja Pak. Kalau memang kita sebagai mustahik ya ngacung saja kepada KM gitu, mendaftarkan diri saya mustahik gitu. Nah, hadirin sekalian, lalu yang termasuk mustahik zakat itu wal amilu alaiha. Amil zakat itu adalah kasai, orang yang berangkat memungut zakat, nah, lalu mencatat, mengumpulkan, membagikan lagi ke mustahiknya. Jadi si amil zakat itu harus ada kerjanya Pak, gitu ya. Dipapai ke tiap rumah, jadi berangkat itu. Siapa yang mau zakat dicatat, termasuk mustahik bukan? Itu digotong itu nanti ditampung, dikelola. Persentase berapa mustahik salurkan lagi ke mustahiknya. Nah, itu. Jadi aya kerja gitu. Lalu aya kerja mah ulah. Lalu tunjuk kungkul gitu nyaksian gitu. Itu mana cara jatah amilin itu. Barita aya kerja gitu. Harus ada kerja. Dan juga yang termasuk mustahik zakat adalah wa mu'allafatu qulubuhum, yang dilembutkan hatinya. Yaitu alladzina aslamu wa islamuhum dhaifun. Orang-orang yang telah masuk Islam akan tetapi masih lemah keislamannya, perlu dilembutkan hatinya dengan diberi zakat fitrah. Jangan sampai terlantar. Orang yang telah masuk Islam diterlantarkan, jangan, nantinya keluar lagi dari Islam gitu. Emang dakwah yang paling cepat untuk menarik massa Pak dengan ekonomi gitu. Oh karena yang banyak peserta Pak, setiap yang berjamaah beri
bonus 100.000 Pak. Wah insya Allah penuh masjid ya Pak. Aya kan di masjid mana gini banyak di mana di Jawa teh. Ah itu Joko Karya. itu bagus. Sampai-sampai katanya kalau ada kehilangan DKM bertanggung jawab itu. Wah, hebat. Jadi habiskan itu ternyata Pak itu kasta gitu kayak dongkap deh gitu. Bagus. Di kita juga alhamdulillah kan ada beras gratis di sini. Aduh, saya angkat jempol gitu untuk penghuni Perum ini semakin berkah insya Allah ya pembangunan itu subur lah nih, banyak kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan juga mustahik zakat itu adalah riqab. Riqab itu adalah orang yang akan merdeka, tapi dicicil merdekanya itu. Ya. Nah, itu harus dibantu dengan zakat. Wa ahlus sabilillah, dan juga ahli di jalan Allah. Maksudnya al-ghuzatu al-mutatawwi'una bil jihad. Orang-orang perang yang sukarelawan, relawan perang itu tidak digaji ini mah. Relawan perang gitu, Pak. Nah, itu harus diberi dari zakat. Dan juga wa ibnu sabil, orang yang bepergian dengan tujuan yang baik, bukan tujuan maksiat dari negeri zakat ya, mau ke negeri yang lain, ke daerah yang lain, tidak punya ongkos. Nah, ada hak bagi ibnu sabil dari zakat tersebut untuk menyampaikan kepada tujuannya. Hadirin sekalian, ya. Wala yutaminha kafirun, tidak diperbolehkan zakat diberikan kepada orang kafir, jangan. Wala rokikun, dan juga zakat tidak diperbolehkan diberikan kepada abid hamba sahaya, karena si hamba sahaya itu Pak kekayaannya itu jadi milik majikannya gitu. Makanya si rokik hamba sahaya itu tidak termasuk mustahik zakat. Wala sobiun, dan juga tidak diberi dari zakat anak. Jadi anak kecil bukan mustahik zakat. Yang menjadi mustahik zakatnya adalah orang tuanya, bukan anaknya. Orang tuanya mustahik zakat. Nah, setelah menerima zakat, wajib orang tua memberi nafkah ke anaknya gitu. Wala majnunun, dan juga jangan diberi dari zakat orang yang sakit ingatan gitu. Sakit ingatan. Yang diberinya adalah walinya, orang yang mengurus anak dan orang yang mengurus orang yang sakit ingatan. Wala banu hasyimin, dan juga jangan diberi dari zakat keturunan Banu Hashim dan Banu Muttalib, ya keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wala ghaniyun, dan juga jangan diberi dari zakat orang yang kaya. Orang yang kaya jangan diberi zakat, karena orang yang kaya itu wajib mengeluarkan zakat. Wala man talzamu al-muzaki nafaqatuhu, dan juga jangan diberi dari zakat orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Misalkan kita muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Nah, jangan diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh kita. Misalkan zakat kita kepada anak kita, tidak sah. Anak kita jangan diberi zakat dari kita, jangan itu, karena kita wajib menafkahi anak tersebut itu. Dan juga istri kita, nah itu wajib menafkahi oleh kita, jangan diberi dari zakat, tapi istri kita itu diberi dari nafkah kita, wajib kita untuk menafkahinya. Wa yarumu ala ghairi mustahiqi akhduha, haram kepada bukan mustahik zakat mengambil zakat. Kalau dia bukan mustahiknya jangan mengambil zakat. Zakat itu kan kotoran. Wa yarumu itauha lahu, dan juga haram memberikan zakat kepada bukan mustahiknya, pada bukan mustahiknya. Waidon, dan juga yahrumu haram idza ulima adafi'u anal akhida yusarrifu fi masyatin, dan juga haram zakat diberikan kepada orang yang diketahui bahwa orang tersebut akan menggunakan dari hasil zakat untuk maksiat.
Misalkan si ini memang mustahik zakat Pak, tapi kalau diberi uang dari zakat kita pasti misalkan diberikan AO-nya minuman keras itu atau dipakai judi gitu. Betul ketika diberi zakat itu langsung dipakai judi Pak, itu tidak boleh ya. Jadi haram ya memberikan zakat kepada orang yang kita mengetahui bahwa orang tersebut akan menggunakan dari zakat tersebut untuk kemaksiatan. Karena membantu maksiat itu tidak diperbolehkan Pak. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kamu sekalian tolong menolong dalam melakukan kedurhakaan dan permusuhan. Makanya kalau mau sedekah juga Pak harus dipilih oleh kita itu ya. Kalau bisa sedekah itu kepada orang-orang yang soleh itu. Ya, diberi sarungnya, beri uang. Tapi rajinlah ke masjid mumpung kita masih hidup gitu. Dijadikan alat dakwah gitu Pak. Dijadikan alat dakwah gitu. Tapi harus dengan lemah lembut itu Pak. Jangan dengan kasar. Karena kalau dengan kasar diteror kita ngecebrek di belakang. Kajian mere saya tahu gitu. Karena neror itu ya. Harus dengan lemah lembut. Memang menyampaikan nasihat itu harus dengan cara lemah lembut dari hati ke hati yang bening, akhirnya bisa diterima dengan hati yang bening, yang ikhlas, akhirnya bermanfaat. Nah itulah sekilas tentang zakat fitrah. Insya Allah bapak-bapak lebih mengetahui ya tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan sampai selesai dan kita mampu mengeluarkan zakat fitrah, sehingga besar harapan zakat fitrah kita bisa mengangkat menjadi sebab diangkatnya diterimanya puasa ibadah puasa kita, dan juga bisa menjadi pembersih bagi kita dari hal-hal yang tidak berguna selama kita melaksanakan puasa. Memang banyak kekurangan, banyak kecacatannya Pak ya. Tapi kita jangan kecil hati. Allah yang maha menilai terhadap apa yang kita lakukan. Tetap kita harus berusaha dengan sekemampuan ilmu yang ada pada diri kita, disertai dengan niat yang ikhlas. Besar harapan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian Pak ya, tidak ada pertanyaannya. Ya. Kalau ada pertanyaan suka jadi panjang gitu. Alhamdulillah yang disampaikan dari awal sampai akhir yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari kekeliruan saya sendiri. Yang benarnya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang salahnya semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan terakhir ya di kegiatan ini. Jadwal saya mohon maaf yang sebesar-besarnya selama menyampaikan tausiah dari pertemuan pertama sampai sekarang ya. Semoga bapak-bapak yang hadir dengan keikhlasan mau memaafkannya. Mau memaafkan Pak? Ya, alhamdulillah ya. Terima kasih atas ikrar dari yang hadir sekarang. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.